Pernah gak sih, kamu berpencil pada satu tempat yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata memiliki kisah yang bikin kamu ternganga? Sevilla, misalnya. Dari arsitektur megah hingga kebudayaan yang kaya, banyak orang yang hanya melihat kulit luarnya saja tanpa menyadari bahwa di balik itu semua tersimpan sejarah yang super menarik dan penuh liku. Siapa sangka, tempat yang jadi tujuan wisata ini dulunya adalah pusat pertukaran budaya dengan semua drama yang sesuai untuk film blockbuster. Memiliki akar yang dalam dan seringkali terlupakan, Sevilla bukan sekadar kota. Dia adalah lembaran sejarah yang menunggu untuk diungkap. Ada segudang cerita tentang bagaimana Sevilla terbentuk, mulai dari pengaruh para penakluk hingga transformasi yang melewati berbagai zaman. Yuk, kita gali bersama cerita di balik Sevilla ini di chapter pertama yang penuh warna ini. Chapter 1, Asal-usul Sevilla. Sevilla, atau dalam istilah Spanyolnya, Sevilla, punya akar yang menjalar hingga ribuan tahun ke belakang. Didirikan oleh para Romawi dan dikenal dengan nama Hispalis, kota ini sudah menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya sejak lama. Gampang banget kita menebak bahwa Romawi berkatunya pencipta, tapi nyatanya, mereka juga jago dalam ramu kehidupan sosial yang kompleks. Dari arena gladiator yang menggetarkan hingga pasar yang sibuk, Sevilla sudah jadi magnet bagi pendatang. Begitu banyak yang datang, siap menghadapi berbagai tantangan kota ini. Berlanjut dari kedaulatan Romawi ke periode Visigotik, lalu ke kekuasaan Muslim yang mengubah segalanya. Peradaban Islam datang dan menghapus beberapa jejak sebelumnya, menggantikannya dengan kemewahan arsitektur dan ilmu pengetahuan. Bayangkan sejenak, bagaimana kumpulan budaya ini berasu dan beradu. Setiap segera menandai bahwa perubahan bukanlah hal yang bisa dihindari. Singkatnya, Sevilla adalah gabungan dari berbagai lapisan sejarah yang tak terpisahkan. Chapter 2, Kejayaan di Zaman Andalusia. Memasuki era kejayaan di zaman Andalusia, Sevilla menjadi jantung dari peradaban Islam di Spanyol. Dalam suasana yang penuh kemegahan, kota ini menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Para ilmuwan dan filsuf datang dari jauh untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Tak heran jika banyak inovasi yang lahir dari kota ini. Waktu itu, ilmu bukan sekadar hal yang diperoleh di bangku sekolah, tapi budaya dialog yang mengusung layanan kepada generasi selanjutnya. Salah satu yang paling terkenal saat itu adalah astronomi. Kita mungkin menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah barang mahal yang hanya diakses orang tertentu. Faktanya, di Sevilla, ilmu pengetahuan justru menjadi hal yang sangat demokratis. Bukan hanya elit yang bisa mengaksesnya, tapi semua lapisan masyarakat. Merasa terinspirasi dan mau belajar, siapa saja bisa berkontribusi untuk memetakan bintang-bintang. Ini merupakan saat yang sangat berharga, menciptakan warisan yang patut kita syukuri sekarang. Chapter 3, Dampak Penaklukan. Di tengah kemegahan, penaklukan mulai melanda. Ketika Ferdinand dan Isabella menginginkan kekuasaan, Sevilla harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan tahukah kamu? Perubahan tak selalu menyenangkan. Dengan penaklukan ini, banyak sekali tradisi dan budaya yang hilang tergerus oleh arus baru. Tetapi, di sisi lain, ada juga peluang baru yang muncul. Pelabuhan Sevilla jadi salah satu yang paling strategis, menghubungkan Spanyol dengan dunia baru yang sebelumnya belum pernah dijelajahi. Begitu banyak segudang budaya yang datang bersamaan dengan barang-barang dari benua lain. Jadi, bayangkan, di saat para petualang Eropa lain mulai mendaki puncak gunung atau menyusuri lautan, Sevilla jadi pangkal tos serba yang bisa mendapatkan berbagai barang dari seluruh penjuru dunia. Dan di sini, kita merasakan dampak dari penaklukan yang seharusnya kita pahami lebih dalam. Chapter 4, Budaya dan Tradisi yang Melekat. Masuk ke bagian yang mungkin paling menyenangkan,
budaya dan tradisi. Sevilla bukan sekadar kota sejarah yang dingin, tapi punya jiwa yang hangat. Dari flamenco yang menggugah hingga festival yang meriah, semuanya mengundang kita untuk ikut merasakannya. Siapa sih yang pernah tidak terpesona melihat orang-orang menari dengan penuh semangat? Budaya flamenco ini bukan hanya gerakan fisik, tapi merupakan representasi dari cerita-cerita yang mendalam. Setiap langkah dan denting sepatu seakan berbicara, menceritakan kisah para pendahulu. Festival Feria de Abril menjadi salah satu wajah keceriaan di Sevilla. Di sana, kita bisa melihat beragam warna kostum dan suara tawa yang pecah. Di tengah semua kebisingan, kalimat-kalimat penuh makna saling hangat menyapa. Saya bisa bilang, Sevilla bukan hanya kota sejarah, tapi juga mimpi bagi para pencinta seni dan budaya. Chapter 5, Sevilla kini, kota yang hidup. Sekarang, Sevilla sudah menjadi magnet bagi para wisatawan. Kota ini berhasil mengolah warisan sejarahnya menjadi daya tarik yang nyata. Tapi di balik itu semua, apakah kita sudah memahami pentingnya sejarah ini? Melihat pengunjung dari seluruh dunia yang terpesona oleh keindahan arsitektur tentu membuat kita tersenyum. Namun, seringkali kita gagal meresapi makna di baliknya. Dalam proses penjelajahan ini, kita harus bisa hati-hati. Apakah kita hanya sekadar menikmati pemandangan tanpa mendalami esensi yang datang bersama kota ini? Kota yang hidup dengan keinginan untuk terus maju dan tidak melupakan akarnya. Di sini, sejarah tak hanya jadi barang pajangan, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Apakah kamu siap untuk menghargai jejak yang ditinggalkan oleh segenap pendahulu kita di Sevilla? Mari kita bawa warisan ini ke generasi selanjutnya. Jangan ragu untuk terus ikuti cerita menarik lainnya di Memoria. Karena setiap hal punya asal.